Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parlindungan Sitorus, NIM 222111388. Video ini saya buat sebagai bentuk permintaan wawancara dalam tes menuju S3 Dokter Hukum HKI, Hukum Keluarga Islam di IAIN Cirebon. Kembali ke topik, adapun permintaannya membuat cerita tentang kurikulum singkat yang perlu disampaikan kepada Direktur Pasca Sarjana IAIN Cirebon. Jadi saya membuat judul dari kurikulum saya, profesi advokat bersama dengan lawyer dan legal. Karena ketepatan saya ketua organisasi Perkumpulan Lawyer and Legal Konsultan Indonesia. Jadi saya ketepatan ketua umum dan sekaligus pendiri dari Perkumpulan Lawyer dan Legal Konsultan Indonesia yang disingkat Lawyer dan Legal. Ketepatan pada 2 bulan yang lalu kita juga bekerja sama dengan IAIN menyelenggarakan pendidikan advokat angkatan kelima secara online. Secara online bekerja sama dengan IAIN Cirebon. Jadi perlu saya sampaikan, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dikti telah mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang program profesi advokat. Jadi yang mana di sana diterangkan organisasi advokat bekerja sama dengan universitas yang ada bidang hukumnya yang grade B untuk menyelenggarakan pendidikan advokat. Pendidikan advokat. Nanti saya akan terangkan dalam undang-undangnya. Dalam ketentuan umum peraturan tersebut, pasal 1 ayat 3 menyebutkan perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi IAIN Cirebon adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini bisa masuk dalam penyelenggaraan kurikulum profesi advokat. Bekerja sama, tapi tetap harus bekerja sama dengan organisasi advokat. Pada ayat 5 menyebut program profesi advokat adalah program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk memperoleh keahlian khusus di bidang jasa hukum. Jadi pesertanya adalah yang telah bergelar pendidikan S1 hukum, yang pernah bergelar pendidikan S1 hukum, baik hukum Islam maupun hukum. Karena persoalan sekarang ada di beberapa pengadilan tinggi tidak lagi menerima yang berbasic sarjana hukum Islam. Mereka tidak mau lagi menyumpah sarjana hukum yang berbasic hukum Islam. Contoh salah satu pengadilan tinggi Jawa Timur, mereka tidak mau lagi menerima menyumpah calon advokat yang berbasic sarjana hukum Islam karena mereka berpendapat bahwasanya pendidikan hukum Islam, sarjana hukum Islam itu nanti bergerak di bidang pendidikan hukum Islam. Jadi bukan kepada pembelaan atau berkecimpung di dalam dunia penegakan hukum. Di situ. Terus kita lihat untuk penyelenggaraannya, kita masuk ke pasal 2. Tujuan dari program profesi advokat, tujuannya
adalah mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan. Jadi programnya ini bagus sekali ya, untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa dalam memperoleh keahlian khusus untuk memberikan jasa hukum ya di bidang baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Yang terjadi memang selama ini kita akui organisasi advokat menyelenggarakan itu hanya 4 kali atau 5 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu sangat minim untuk mencetak profesi advokat yang profesional. Memang dibutuhkan agak lebih lama ya. Jadi program profesi advokat dapat diselenggarakan pada ayat kedua pasal 2 ayat 2. Program profesi advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan program studi ilmu hukum program sarjana, B. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali, dan C. bekerja sama dengan organisasi advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Jadi tetap perguruan tinggi IAIN harus bekerjasama dengan organisasi advokat. Karena di dalam pasal 2 disebutkan ya, pasal 2 ayat 2, program profesi advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama yang bekerja sama dengan organisasi advokat yang bertanggung jawab atas mutu dan profesi advokat. Ya, profesi advokat. Ya, pasal 3. Nah, program profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 diselenggarakan paling kurang selama 2 semester. Nah, setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban mahasiswa paling kurang 24 SKS. Jadi ya 2 semester 24 SKS 1 tahun ya. Nah, itu ya. Pasal 5, mahasiswa program profesi advokat yang dinyatakan lulus berhak mendapat gelar A, gelar advokat, dan B, sertifikat profesi advokat. Jadi mereka mendapat gelar magister advokat atau sertifikat profesi advokat. Gelar advokat sebagaimana dimaksud dalam akan ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi yang menetapkan gelar advokat itu perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi advokat. Ya. Sertifikat profesi advokat sebagai dimaksud huruf dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan oleh organisasi. Jadi tetap sertifikat profesi advokat tetap ditetapkan diserahkan oleh organisasi advokat. Artinya di sini untuk gelar advokat itu disematkan oleh perguruan tinggi. Tapi untuk sertifikatnya itu ditanggung jawab oleh organisasi advokat. Mau nanti dibuat satu sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi dan organisasi advokat, itu nanti bisa dibahas dan lebih rinci. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum.